Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Buah pepaya, buah mengkudu. Buah mengkudu dibuat untuk jamu. Jika saudara menuntut ilmu, tuntutlah tak jemu-jemu. Rupanya ada si kura-kura besar dari seekor labi. Gunanya ilmu tiada tara, bekal manusia di atas bumi. Anak kepiting di dalam bubu. Bubu terbuat dari bambu. Sangat penting namanya ilmu, merubah dunia menjadi maju. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Anak-anak hebat. Pastinya anak-anak hebat itu karena orang tuanya hebat juga. Terima kasih ayah bunda yang telah membantu kita semuanya saat pembelajaran dalam jaringan. Ingat, semuanya ini akan berlangsung dengan sukses karena kekompakan baik orang tua, baik murid, beserta guru. Kita semua memberikan pembelajaran terbaik. Ini semua akan berjalan dengan baik kalau didukung oleh orang tua dan siswa. Baik anak-anak, subhanallah ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema 6 ya. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu hewan di sekitarku. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja ya. Iya, pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, membaca tulisan tegak bersambung. Yang kedua, menyanyi memperhatikan pola irama. Ketiga, melakukan pengukuran berat benda. Yang keempat, mengenal tata tertib. Dan yang kelima, mempraktikkan variasi gerak berjalan. Semoga dipermudah Allah ya nak. Amin ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah semoga dimudahkan, dan pasti kita akan dimudahkan. Karena kita sedang menuntut ilmu yang pastinya mencari ridho Allah, ridho orang tua, melahirkan akhlak yang mulia, prestasi yang tinggi, serta kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, yuk sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anakku sekalian, silakan dibuka halaman 3 sampai halaman 5. Baik, Bapak tunggu. Sudah? Alhamdulillah. Yuk, kita mulai ya sayang ya. Membaca teks dengan tulisan tegak bersambung. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Alhamdulillah anak-anak ya, karena kita sudah bisa membaca, insya Allah mudah juga membaca tulisan tegak bersambung.
ya. Walaupun kalian agak belum terbiasa, tapi mulai hari ini kita mulai membiasakan diri ya nak. Ingat, kita ini bisa karena biasa ya. Insya Allah kalau kita sudah mulai terbiasa melihat tulisan tegak bersambung, apalagi kita sudah dilatih kan sama Bu Nuri, sama Bu Resti, dan sama Pak Riki juga dengan tulisan tegak bersambung. Nah, kali ini penerapannya dalam tulisan, dalam teks yang kita lihat bersama tadi dan kita baca bersama. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bernyanyi yuk. Sudah siap semuanya? Kita mau bernyanyi nih. Bernyanyi Kelinciku. Ya, ingat, sebelum bernyanyi akan diajarkan anak-anak. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola irama? Nah, pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi dalam bernyanyi kita diajarkan nih pola panjang pendeknya. Pola irama dihitung dengan ketukan secara teratur. Nah, ini Kelinciku ciptaan Nomo Kuswoyo. Kita akan sama-sama bersama mendengarkan pola iramanya. Ada yang panjang, nah dibaca panjang, ada yang pendek. Nah, irama itulah yang dibilang pola irama melahirkan suatu nyanyian yang indah. Sudah siap semuanya anak-anak? Baik, yuk kita siap bersama-sama ya. Ikuti Pak Riki ya. Lagu Kelinciku. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Alhamdulillah ya. Nanti kalian bisa deh dihayati. Ini namanya pola irama. Dalam bernyanyi itu diperlukan pola irama ya. Tadi kelinciku, kelinciku ya. Iramanya apa? Nah, ketukannya secara teratur. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali ya. Ada yang panjang tadi. Melompat kian kemari. Itu kan panjang tuh. Sepanjang hari aku ingin menemani. Nah, panjang ini. Sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Alhamdulillah ya. Enak ya. Ya, apalagi kalian aplikasikan pola irama ini dengan sholawat. Pernah dengar kan? Allahul kafi, itu panjang tuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, ikullin kafin kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Oke, selamat anak-anak mendalami pola irama. Ikuti iramanya, jadilah alunan musik yang indah. Begitulah kehidupan nak. Dalam daring ini ikutin aja. Stay at home. Pesan ibu ingetin perilaku hidup bersih dan sehat. Insya Allah terbebas dari semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri dan Bu Resti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nuri ya. Sekarang silakan dibuka buku paketnya halaman 7.
Sudah dibuka halaman 7. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal alat ukur. Wah, lihat gambar di sini. Ada banyak sekali ya, beberapa macam dari alat ukur. Kita lihat yang pertama. Nah, nih yang paling atas ini, yang pertama ini namanya adalah alat ukur atau timbangan duduk. Nah, ini dinamakan timbangan duduk. Untuk menimbang apa, Bu? Menimbang telur. Lihat di sini ada tulisannya G. G itu kepanjangan dari apa, Bu? Gram. Biasanya timbangan duduk ini itu paling berat itu menimbang 5 kilo. Ya, kemudian yang kedua, ini ada timbangan apa nih? Bisa kalian temui di pasar ya biasanya. Yang pernah sering ke pasar sama bundanya pasti tahu. Ini adalah timbangan meja. Timbangan meja ini untuk mengukur apa, Bu? Mengukur telur juga, tapi ini lebih berat daripada timbangan duduk ini, lebih besar alat ukurnya. Dia ini, timbangan meja ini bisa mengukur sampai 10 kilo. Kemudian yang ketiga sama ya dengan timbangan duduk ini, tapi dia ukurannya lihat ons. Ons itu apa, Bu? Satuan berat juga. Nanti kita belajar habis ini. Kemudian yang keempat ini ada timbangan lagi, ini disebut timbangan mekanik atau manual. Ini fungsinya untuk apa, Bu? Mengukur apa, Bu? Timbangan mekanik ini untuk mengukur berat beras. Beras nih berapa ton ya, yang ukuran beratnya itu lebih besar. Nah, ini nih mengukur beras nih. Kemudian selanjutnya ini ada timbangan injak. Nah, timbangan injak ini fungsinya untuk apa? Mengukur berat manusia. Yang di rumahnya pasti, setiap rumah pasti punya ini ya kan, untuk menimbang berat kalian. Kemudian selanjutnya ini ada timbangan neraca. Neraca ini fungsinya untuk apa, Bu? Untuk menimbang emas. Yang terakhir ini ada timbangan bayi. Nah, ketika kalian masih bayi atau kalian punya adik yang masih bayi, ketika ditimbang berat badannya nih, memakai yang ini bukan pakai yang ini. Kalau kalian sudah dewasa, sudah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nih, sudah bisa ditimbang menggunakan timbangan injak. Tapi ketika masih bayi, ditimbangnya menggunakan timbangan bayi yang ini, seperti ini. Wah, mudah ya, macam-macam timbangan masih banyak sekali. Nah, selanjutnya, sekarang kita mencoba. Masih ingat tadi timbangan apa saja? Coba yang pertama kita lihat, ini namanya timbangan meja. Timbangan apa tadi? Timbangan meja. Ingat, ini untuk mengukur apa ya? Dilihat pilihannya. Apakah mengukur orang ya, berat manusia atau telur atau emas atau beras atau bayi? Dan jawabannya yang benar yang mana? Iya, telur, untuk mengukur berat telur. Yang kedua, masih ingat nih timbangan apa? Neraca. Tadi neraca untuk mengukur apa? Emas. Pintar sekali. Selanjutnya, timbangan injak untuk mengukur apa ini? Berat apa? Berat badan manusia. Yang mana berarti? Iya, yang paling atas, paling mudah ya. Selanjutnya, ini ada timbangan bayi. Sudah pasti untuk mengukur berat tubuh pada bayi. Yang terakhir ini timbangan apa namanya? Mekanik atau manual untuk mengukur berat beras. Selanjutnya, nah, kita belajar satuan berat. Kalau pada tema 5 kita belajar satuan panjang, pada tema 6 kita akan belajar satuan berat. Perhatikan, pada alat timbangan tersebut tadi yang sudah kita pelajari tertulis huruf G, kg, dan ons. G itu artinya gram, kg berarti kilogram, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Nah, sekarang mari kita hafalkan satuan berat. Ingat nak, kemarin ketika kalian belajar satuan panjang itu sudah hafalkan dari kilometer sampai milimeter. Ya, jika kalian sudah menghafal, lebih mudah untuk menghafal satuan berat ini. Kok bisa, Bu? Iya, ini hampir sama dengan satuan panjang. Bedanya kalau satuan berat tinggal kita ubah huruf akhirnya. Misalkan kalau satuan panjang km, ini kg.
semuanya diubah ke G semua. G itu kepanjangan dari gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desi, gram, senti, gram, miligram. Huruf depannya sama, yang diubah hanyalah huruf yang belakangnya saja, yang biasanya KM, HM, DAM, M, ya kan? Itu diubah ke G semuanya. G itu singkatannya gram semuanya, mudah sekali. Ya, tuh di sini ada penjelasannya. Coba mari bersama-sama kita hafalkan. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desi, gram, senti, gram, miligram. Bisa? Mudah ya. Pokoknya satuan panjang yang kilometer M-nya itu kita ubah menjadi gram, G belakangnya semuanya. Ya, dan otomatis kepanjangannya juga gram-gram semuanya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini hektogram sama dengan ons, ya. Ons itu sama dengan hektogram. Maksudnya apa, Bu? Jadi nama lain dari hektogram itu adalah ons. Nama lain dari ons adalah hektogram. Jadi jika kalian ingin menyebut ons, boleh. Ingin menyebut hektogram, boleh. Satuan beratnya sama saja. Ya, ons itu bisa disebut hektogram, hektogram bisa disebut ons. Misalkan aku punya 1 ons, berarti sama juga dengan punya 1 hektogram. Faham? Ini adalah nama lain dari hektogram adalah ons. Sama saja satuan beratnya. Nah, ini adalah satu-satunya yang punya nama lain. Nah, di dalam satuan berat lainnya tidak ada, hanya ons saja. Ons nama lainnya adalah hektogram. Mudah bukan? Kita lihat juga nih rumusnya. Rumusnya juga sama dengan satuan panjang. Tiap turun tangga 1 kali dikali 10. Tiap naik tangga 1 kali dibagi 10 dan seterusnya. Mudah ya? Masih sama dengan satuan panjang. Bedanya hanya namanya saja, belakang satuan beratnya itu gram. Ya, tinggal diubah ke gram. Mudah sampai di sini? Bu Nuri yakin semua anak kelas 2 pasti bisa. Mudah sekali bukan, matematika menyenangkan. Baik, alhamdulillah sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Baik, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Oke, anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 13. Sudah? Oke, nah di halaman 13 ini kita akan belajar tentang tata tertib, ya. Oke, diperhatikan. Di sini ada Ahmad dan keluarga merasa senang setelah berlibur di rumah kakek. Di rumah kakek, Ahmad belajar tentang tata tertib. Salah satunya adalah tertib dalam merawat tumbuhan. Nah, setiap hari Ahmad dan teman-temannya harus memberi makanan binatang ternak. Selain itu juga menyiram tanaman agar tidak mati. Nah, di sini diperhatikan gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh merawat tumbuhan. Nah, tata tertib. Tertib dalam merawat tumbuhan. Nih, tertib dalam menyiramnya ya, Nak ya. Menyiram tanaman biasanya itu pada pagi hari atau sore hari. Nah, ini harus tertib nih, harus pagi, setiap pagi dan atau sore. Kemudian dalam merawat binatang juga nih, merawat binatang, yaitu memberi makan. Nah, ini juga harus tertib dalam memberi makan, harus setiap hari. Jangan hari ini dikasih, besoknya tidak, ya jangan ya Nak ya, harus tertib karena dia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Kalau tumbuhan juga makannya diberi pupuk ya. Paham sampai sini Nak? Oke, selanjutnya dibuka baliknya halaman 14. Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada apa saja yang harus dilakukan di kelas, apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas, dan buatlah tata tertib kelas, kemudian patuhilah tata tertib itu. Nah, tata tertib itu dibuat untuk apa Nak? Untuk dipatuhi ya, jangan
Enggar. Biasanya tata tertib di kelas itu udah kesepakatan bersama, udah kesepakatan guru dan murid. Jadi harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh dilanggar. Nah, tata tertib itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar ya nak ya. Contohnya nih, tata tertib apa saja sih yang ada di kelas? Nah, yang pertama, siswa hadir tepat waktu. Nah, yang biasanya kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya, sebelum corona kamu datang ke sekolah hadir tepat waktu. Tapi karena lagi musim pandemi seperti ini, lagi corona, hadirnya lewat mana ini? Tepat waktu, Zoom ya. Biasanya Zoom mulai jam berapa? Jam 7. Nah, siswa juga harus sudah masuk Zoom pukul 7. Jangan terlambat, jangan kesiangan, mentang-mentang masih belajar di rumah, terlalu santai banget. Jangan seperti itu ya nak ya. Karena setiap Zoom itu menandakan kehadiran kamu ya. Jadi harus tepat waktu. Jam 7 sudah harus standby di depan laptop atau handphone untuk mengikuti Zoom meeting. Lalu yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman-teman. Nah, mengucapkan salam. Jadi karena kita masih PJJ, begitu kamu masuk Zoom, nah kamu juga harus mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada bu guru dan juga pada teman-teman. Assalamualaikum Pak Riki, Assalamualaikum Bu Nuri, Assalamualaikum Bu Resti ya nak ya. Harus mengucapkan salam ketika masuk kelas atau masuk Zoom. Lalu yang ketiga, siswa berpakaian seragam sekolah dengan rapi. Nah, ini alhamdulillah nih sudah dipraktekkan, siswa berpakaian seragam sekolah dengan rapi. Walaupun kita masih PJJ, tapi harus berpakaian seragam sekolah dengan rapi. Lalu yang keempat, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, jika sudah waktunya berdoa, semuanya ikut berdoa, tangannya diangkat, jangan ada yang melakukan aktivitas lain, apalagi ada yang bengong. Nah, jangan ya nak ya, semuanya harus mulutnya dibuka, ikut berdoa, khusyuk, minta sama Allah agar dipermudah dalam menerima ilmu yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Lalu yang kelima, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Nah, ini perlu banget nih nak, menjelaskan guru ketika sedang memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Iya, pandangannya ke kamera, jangan ke yang lain ya. Jangan sibuk sendiri, jangan bengong, bahkan ada yang tidur. Jangan seperti itu ya nak ya. Harus memperhatikan dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini juga penting banget menjaga kebersihan kelas. Nanti kalau misalkan sudah normal kembali, seperti biasa ya nak, harus menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di kelas atau di kolong meja, karena bisa menyebabkan bau tidak sedap, menimbulkan banyak penyakit ya nak ya. Nanti jadi kelasnya jadi sarang nyamuk, bagaimana? Ntar kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Lalu yang ketujuh, melaksanakan piket kelas. Nah, ini harus dilaksanakan nih. Biasanya sudah dibagi nama-namanya dalam kelompok untuk piket kelas. Nah, itu harus dilaksanakan ya nak ya, agar kelas kita ini selalu bersih. Paham? Selanjutnya dibalik lagi, dibuka halaman 15 dan 16. Nah, di sini ada gambar gerak jalan. Nah, gerak jalan. Coba kamu perhatikan gambarnya. Nah, ini ada
gerak berjalan maju, ya, layaknya pasukan pengibar bendera kalau kamu lihat di hari Senin. Lalu di sebelahnya ini ada gerak berjalan mundur, ya, jalannya mundur. Lalu yang bawahnya di sini ada gambar gerak berjalan ke kiri, berarti kamu geraknya, kakinya, melangkahnya ke sebelah kiri. Dan selanjutnya ini di sebelahnya ada gambar gerak berjalan ke kanan. Nah, posisi badannya tetap tegap. Lalu kakinya yang bergerak ke arah kanan, gitu ya, selangkah demi selangkah. Oke, Nak. Itu saja yang dapat Bu Resti sampaikan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, dan Bu Resti. Di rumah rajin-rajin dibuka lagi bukunya ya, Nak, ya. Sering-sering dibaca, sering-sering berlatih ya, Nak, ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.